Setelah koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai capres dan disusul PDIP resmi mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024, publik kini menunggu deklarasi resmi koalisi partai dan pencapresan Prabowo Subianto. Meski pada tahap awal Partai Gerindra sudah menggandeng mitra koalisinya dengan PKB, tapi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini hingga kini belum secara resmi mendeklarasikan pasangan capres dan juga cawapres yang akan diusung. Wacana tentang koalisi besar yang sempat mengemuka juga sempat membuat tanda tanya bagi arah pemantapan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dengan waktu yang terus bergerak dan ruang politik koalisi partai tersisa yang semakin menyempit, kemana arah politik Prabowo di tahun 2024? Dikibuli Jokowi lagi. Prabowo disarankan mundur dari Menteri Pertahanan. Inilah banyak berita yang sekarang sudah bermunculan dari para pengamat ya, supaya Prabowo itu mundur aja daripada dikibulin Jokowi lagi. Belum tentu juga kalau bertahan nanti itu nggak dikibulin lagi. Mungkin kan seperti itu pemirsa. Jadinya maju untuk mundur ya. Nggak seru kalau seperti ini. Menurut saya itu ya nggak apa-apa dikibulin lagi. Toh yang diperlukan hanyalah sabar saja, gitu kan. Ini memang agak ironi ya nasibnya Prabowo Subianto itu ketika dia memutuskan untuk masuk istana. Sebetulnya sangat disayangkan oleh sejumlah pihak. Memang sih akhirnya menjadi menteri gitu ya, memang. Tetapi dibanding sebagai tokoh oposisi yang punya peluang besar untuk memenangkan pertarungan hari ini gitu, posisi sebagai Menteri Pertahanan itu terlalu kecil. Terlalu kecil ya. Ya ini persoalan hitung-hitungannya ya. Nah, tapi juga jangan lupa bahwa Prabowo masuk ke istana ini juga punya target tertentu ya, yang mungkin dianggapnya hanya dia sendiri yang tahu ya, mencoba untuk merendahkan hati ya, mengikuti dan menyanjung Jokowi dengan harapan Jokowi itu akan memberikan dukungan ya full kepada Prabowo Subianto. Saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown. Ditekan untuk lockdown total. Dan banyak yang menyarankan, Pak, lockdown, Pak, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown, bagaimana rakyat kita yang paling miskin. Bagaimana rakyat kita yang makan dengan upah harian. Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu. Ya, satu hal yang tampaknya mungkin nggak disadari oleh Prabowo Subianto itu adalah bahwa mindset Jokowi itu adalah petugas partai atau petugas titik-titik, petugas oli. Itu yang tampaknya tidak. Prabowo melihat Jokowi itu presiden, tetapi Jokowi sendiri melihat dalam mindset dirinya sendiri, dia itu petugas partai. Dalam konteks seperti yang terakhir terjadi ini ya, ini kan sebetulnya memang Jokowi itu kesannya, paling tidak kesannya itu sudah meninggalkan Ganjar Pranowo ya kan, dan tampak bahwa dia seorang komando membawa koalisi besar ya, dan koalisi besar itu ya segera memunculkan Prabowo Subianto sebagai capres dan
Prabowo itu berbunga-bunga. Apakah Jokowi sengaja ingin mengibuli itu? Enggak, menurut saya itu enggak ya. Tetapi memang mindsetnya sebagai petugas partai, dan ini ditekankan sekali oleh Megawati ya, dan ini kelihatannya masuk sekali ke dalam sistem kesadaran Jokowi. Prinsipnya kami optimis bahwa dukungan Pak Jokowi semakin baik kepada Pak Prabowo. Insya Allah nanti Pak Prabowo akan dapat melanjutkan program-program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Pak Jokowi, diteruskan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo punya komitmen yang kuat, yang besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Insya Allah saya meyakini ke depan Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 2024-2029. Karena memang sudah waktunya saya kira Pak Prabowo memimpin bangsa yang sangat plural, yang sangat heterogen, yang sangat besar, menghadapi berbagai tantangan. Saya pernah menyampaikan tantangan ke depan tidak hanya masalah COVID, kesehatan, masalah pangan, masalah energi, tapi juga masalah masalah dunia, masalah global, masalah perang umpamanya. Beberapa kali dalam pertemuan antara Jokowi dengan Megawati ya, itu memang kelihatan kalau pertemuannya itu agak sendiri gitu ya, nggak di istana gitu, di tempatnya Megawati atau di mana, di kantor PDIP, itu betul-betul sikap tindak tanduknya itu seperti petugas partai ya, seperti yang di vlog sama Puan Maharani, atau bahkan yang terakhir ini saat Megawati itu deklarasikan Ganjar Pranowo, itu betul-betul tampak dia sebetulnya nggak lebih dari petugas partai, tidak nampak bahwa dia itu seorang presiden. Tetapi memang begini pemirsa, ada satu kaidah umum memang mengatakan begini, orang yang suka ngibul biasanya juga akan kena kibul ya, orang yang suka nipu biasanya juga kena tipu, itu akan terus ya. Nah, apakah pernah ada orang yang nipu terus gitu dan tidak pernah ketipu? Nggak ada. Paling tidak ya, dia ditipu oleh dirinya sendiri ya. Dia seorang penipu ya, tapi tidak menyadari bahwa dirinya itu penipu. Itu adalah tipuan yang paling mematikan. Karena apa? Menghancurkan harkatnya sebagai manusia itu. Jadi dia akan terus menunjukkan gaya tipuan-tipuan itu. Kalau ditipu kemudian KO gitu ya, dan lain sebagainya, itu masih manusiawi lah ya, masih manusiawi. Yang menjadi masalah itu kalau penipu tidak pernah merasa ditipu ya kan, padahal dia sudah menjadi penipu misalnya ya, itu malah lebih berbahaya ya, sampai akhirnya dia mati baru sadar, ternyata aku ditipu oleh diriku sendiri sebagai seorang penipu yang tidak menyadari bahwa diriku adalah penipu. Misalnya begitu, nanti akan ada yang kayak begitu. Ini dalam banyak hal memang merusak skenario politik di mana ada wacana yang ingin membentuk koalisi besar yang terdiri dari begitu banyak partai politik, ada KIB, ada KIR. Ini baru dimulai, baru ancang-ancang, baru dilakukan komunikasi politik, tiba-tiba PDIP mengumumkan nama Ganjar. Ini kan skenario politik yang sudah dibangun ya rusak total. Kenapa rusak? Tiba-tiba tidak lama setelah itu P3 mendukung Ganjar Pranowo yang ada di PDIP. Inilah yang kemudian membuat bagaimana bangunan koalisi besar yang sedang dibangun sejak awal itu agak sedikit kalang kabut. Makanya antar ketum partai supaya tidak cerai-berai, mereka sering berkumpul dan sering bertemu. Kira-kira mencari win-win solution dan titik temu supaya ke-6 partai politik pendukung Jokowi ini tidak kemana-mana. Yang penting ada di inner circle kekuasaan pendukung Jokowi, apapun keputusan dan kepentingan politiknya minimal sampai saat ini itu bisa dinegosiasikan. Siapa capres, siapa cawapres, apakah kubu besar Jokowi ini satu poros, apakah dua poros, pasti akan dibicarakan nantinya. Tinggal bagaimana cara titik temu. Tapi yang jelas sampai saat ini saya membayangkan Prabowo sebagai cawapres itu agak rumit, agak sulit ya.
bukan hanya secara kualitatif, bukan hanya keinginan dari Gerindra. Memang di angka-angka statistik, kalau Prabowo ditaruh sebagai cawapres tidak ada pemilihnya. Tapi kalau Prabowo ditaruh sebagai capres banyak pemilihnya. Kan itu yang kemudian membuat kenapa teman-teman Gerindra itu sampai sekarang meyakini Prabowo harga mati. Tapi ingat, bukan hanya Prabowo. Golkar dengan Pak Erlangga juga nggak mau disubordinasi sebagai orang yang hanya mengincar posisi nomor 2. Baik. Karena apapun judulnya, Golkar ini partai politik nomor 3. Karena itulah koalisi-koalisi partai pendukung Jokowi sampai saat ini harus mencari titik temu, mencari titik keseimbangan supaya partai-partai politik yang ada di dalamnya itu terkonsolidasi dengan baik. Nah, di sini sebetulnya ya kita tidak tahu, ya mungkin juga Prabowo juga sudah sampai pada plan A, plan B. Ya mungkin dengan mengikuti Jokowi seperti ini, memang dia sudah siap untuk dikibulin oleh Jokowi. Ya mungkin juga bisa seperti itu. Tetapi dia sudah menyiapkan. Yang saya perlukan adalah sabar. Apa nggak perlu untuk balas dendam? Nggak usah lah, nggak bagus lah balas dendam. Udah dinikmati aja. Toh Prabowo juga nggak, saya katakan ngibul sih kepada mak-mak itu, apa ya namanya ya. Kalau dulu kan memang janji tuh timbul tenggelam bersama rakyat, timbul tenggelam bersama para pendukungnya. Pendukungnya tenggelam, dia timbul sendiri gitu kan. Ke kelompok sebelah kali ya, kan gitu. Nah, kalau Pak Prabowo maju nih Pak pada Pilpres 2024, mungkin ada harapan nggak sih yang ingin disampaikan kepada sosok Prabowo Subianto ini? Ya, pada prinsipnya beliau punya komitmen yang kuat terhadap kemajuan bangsa. Pastinya beliau akan melanjutkan pembangunan dari Pak Jokowi, dari pemimpin sebelumnya, supaya pembangunan ini bisa berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih banyak waktu dan informasinya Pak Triaji. Nah pemirsa, ini salah satu pendapat warga DKI Jakarta yang menyatakan setuju jika Prabowo Subianto ini kembali maju pada Pilpres 2024, dan menurut Bapak Triaji, Prabowo ini memang cocoknya jadi capres. Pemirsa, apakah ada pendapat lain? Kami akan menanyakan kepada pedagang kaki lima yang berada di sini. Halo Pak, dengan Pak siapa? Pak Hasan Setiawan. Pak Hasan, ini kan salah satu tokoh nasional yang akan maju atau sudah menyatakan akan maju pada Pilpres 2024 ini adalah Prabowo Subianto. Menurut Bapak bagaimana Pak? Setelah gagal beberapa kali, apakah masih pantas untuk maju pada Pilpres tahun depan? Menurut saya Prabowo pantas untuk maju karena dia adalah seorang tentara dan pengalamannya cukup. Dan yang saya pernah rasakan sampai saat ini, waktu di zaman Presiden Soeharto pun bekas tentara itu ke rakyat benar-benar. Nah, yang saya harapkan andai kata Prabowo menang, dia tetap merakyat. Nah Pak, ini kalau misalnya Prabowo maju sebagai capres, kira-kira siapa Pak yang cocok jadi cawapresnya? Di antara dua, Anies, si Ganjar atau siapa namanya? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, baik. Mungkin kalau Ganjar kan juga sudah mendeklarasikan menjadi capres begitu ya Pak. Oke, jadi pendapat Bapak Sandiaga Uno yang cocok untuk jadi cawapres. Siap. Terima kasih banyak Pak.